Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke dunia maya, hati-hati diculik kuto ijo. Mari dengarkan cerita saya, Legenda Reog Ponorogo. Cerita ini tentu tak asing lagi bagi kita. Berasal dari daerah Kediri, Provinsi Jawa Timur. Bersama saya, Randi Ahmad Maulana. Selamat mendengarkan. Singo Barong, Raja Kerajaan Bandarangin, memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Selain itu, ia sakti mandraguna. Namun, sewenang-wenang dalam memegang pemerintahan. Tak seorang pun yang berani menentang raja yang berbadan manusia dan berkepala harimau itu. Suatu ketika, Patih Inderkila dipanggilnya menghadap. Patih, kekurangan yang kumiliki saat ini adalah belum adanya permaisuri, kata Singo Barong. Baginda, hamba mendengar kabar kecantikan Dewi Sanggalangit dari kerajaan Kediri. Kata orang, kecantikannya tidak tertanding, kata Inderkila. Singo Barong menggeram lega. Aku tugaskan kau harus pergi ke kerajaan Kediri. Tujuannya melamar Dewi Sanggalangit untuk aku. Daulat Baginda, hamba berangkat hari ini juga. Inderkila menyanggupi. Setelah perjalanan beberapa hari, sampailah Inderkila di kerajaan Kediri. Akan tetapi, ternyata banyak orang yang datang dengan tujuan yang sama, yaitu melamar Dewi Sanggalangit. Mereka itu para pangeran, pembesar kerajaan, bahkan raja dari kerajaan sekitarnya. Tentu saja mereka harus saling bersaing. Dewi Sanggalangit bertindak bijaksana. Ia tak mau memilih secara sepihak, sebab bisa mengecewakan pihak yang ditolak. Saya punya beberapa saran bagi siapapun yang ingin meminang saya, kata Dewi Sanggalangit. Pertama, pelamar harus menyediakan kuda kembar yang usia. Kedua, harus menciptakan sebuah kesenian baru. Ketiga, harus menyelenggarakan upacara perkawinan meriah yang bakal dikenang orang sepanjang masa. Keempat, harus menyerahkan seekor hewan berkepala dua. Satu persatu, para pelamar menyatakan pengunduran dirinya, sebab syarat-syarat itu memang amat berat. Begitu berat syarat yang harus dipenuhi, sehingga yang tetap bertahan untuk melamar tinggal dua orang, yaitu Inderkila dari kerajaan Bandarangin dan Bujang Ganong dari kerajaan Daha. Keduanya sama-sama patih dan melamar untuk junjungannya masing-masing. Singo Barong menggeram tatkala mendengar banyaknya syarat yang dilaporkan Inderkila. Namun tekadnya sudah bulat. Apapun syaratnya, ia harus mempersunting Dewi Sanggalangit. Mulai saat ini, siapkan seluruh syaratnya, Patih! Teriak Singo Barong memerintah. Meskipun sudah berusaha keras,
Namun syarat-syarat itu amat berat untuk dipenuhi. Padahal jika kita terlambat bisa-bisa keduluan kerajaan Daha, karena siapa tahu orang-orang Daha sudah lebih banyak mengumpulkan syarat-syaratnya. Biar Singo Barong. Benar, tapi sekarang jalan keluar apa yang hendak Baginda tempuh? Jika serang kerajaan Daha, jika kerajaan Daha runtuh, kita memperoleh daerah kerajaan juga akan Saatnya yang kedua dimulai. termasuk saran samaran yang It's sudah time to begin the second lesson. sehingga akulah satu-satunya orang yang akan melamar Dewi Sanggalangit. Wah! Ibarat sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Hebat sekali deh Baginda. Uji terkilau. Singo Barong mengerahkan seluruh prajuritnya. Pertempuran besar-besaran tidak bisa dihindari. Iya. Serbuan prajurit Bandarangin disambut gagah berani oleh prajurit Daha. Korban banyak berjatuhan di kedua belah pihak. Inderkila mendapat lawan tangguh, yakni Ujang Gano. Bahkan Singo Barong dihajar habis-habisan oleh Kelana Sewandana. Serbuan prajurit Bandarangin bisa dipatahkan. Singo Barong melarikan diri dengan badan yang lemah sekali. Tanpa sadar, Singo Barong tertidur pulas. Seekor burung merak hinggap di tengkuk sang raja. Merak itu bernama Semara Tantra. Saat itulah Kelana Sewandana tiba menemukan Singo Barong. Rupanya raja kerajaan itu terus memburu lawannya untuk menumpas keserakahannya. Astaga! Seru Kelana Sewandana. Melihat raja berkepala harimau tengah dihinggapi Merak Semara Tantra. Dengan segenap ilmu kesaktian yang dimiliki, ia menjatuhkan kutukan. Dengan seizin Sang Maha Kuasa, menyatulah kalian! Sebuah keanehan pun terjadi. Merak Semara Tantra lengket di tengkuk Singo Barong. Jadilah Singo Barong tak ubahnya hewan berkepala dua. Satu berupa kepala harimau, satunya lagi kepala merak. Keberuntungan Kelana Sewandana datang tak terduga. Sebab satu-satunya syarat yang belum ia dapatkan adalah hewan berkepala dua. Dan kini ada di hadapannya. Raja Singo Barong yang ilmu kesaktiannya sudah punah akhirnya dibawa untuk melengkapi syarat lamaran. Dengan lengkapnya seluruh persyaratan, maka Dewi Sanggalangit menerima lamaran Kelana Sewandana. Saat itulah dipergelarkan sebuah kesenian baru ciptaan Kelana Sewandana yang diberi nama Reog. Karena kesenian itu berkembang pesat di daerah Ponorogo, maka reog ini disebut Reog Ponorogo. Keinginan Dewi Sanggalangit agar kemeriahan perkawinannya dikenang sepanjang masa terkabul. Buktinya, hingga kini kesenian reog masih sering ditampilkan. Perlengkapannya pun meniru saat pertama kali dipamerkan. Meskipun ini hanya terbatas lambang. Misalnya, para penari kuda lumping berpakaian seragam melambangkan 40 kuda kembar berhias.
Seorang pemain berdandan raja dengan topeng merah adalah lambang raja Kelana Sewandana. Dua orang pemain yang sering disebut Pentul dan Tembem melambangkan Patih Nderkila dan Patih Pujanggana. Seorang pemain putri cantik yang sering diusung di atas kepala reog melambangkan Dewi Sanggalangi. Bagian terpenting dari kesenian reog adalah barongan, yaitu sebuah kepala harimau yang di atasnya bertengger burung merak dengan bulu ekor mekar indah. Itu lambang kepala Raja Singo Barong dan Merak Maratantra yang lengket jadi satu. Nama barongan pun diambil dari nama Singo Barango. Rame rame nih, geblak gedublak bunyi gendang. Ada juga suara gamelan, neng nong nenggung ada di tengah lapangan. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.